Nah, selanjutnya kita belajar tentang gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat pada suatu medium. Medium itu berarti ada perantaranya ya, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat gelombang itu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat berinterferensi. Nah, pengelompokan gelombang itu ada berdasarkan medium perambatan. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium, jadi harus ada perantara. Kalau tidak ada perantaranya, tidak akan terjadi gelombang mekanik ini. Contohnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi perantaranya itu kan adalah udara. Jadi kalau tidak ada udara, bunyi tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, gelombang pada permukaan air. Nah, gelombang pada permukaan air berarti perantaranya adalah air. Kalau gelombang pada tali berarti perantaranya tali. Jadi kalau tidak ada perantara atau medium perambatannya, gelombang tersebut tidak dapat terjadi. Kalau ini yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium, jadi tidak memerlukan perantara, beda dengan yang tadi mekanik. Contohnya gelombang radio, gelombang TV, radar, sinar X, sinar gamma, sinar cahaya. Nah, ini sinar X contohnya biasanya dipakai di pusat medis-medis itu ya, untuk pengobatan. Kalau radar biasanya ada di kapal selam yang kayak gitu. Jadi ini tuh contoh-contoh gelombang yang tidak memerlukan perantara. Nah, yang kedua, berdasarkan arah rambatnya. Ada yang namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah atau berhimpit dengan arah rambatannya. Jadi kalau getarannya ke kanan berarti sama rambatannya juga sama ke kanan. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Nah, bentuk gelombang longitudinal seperti ini. Jadi gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Contohnya ini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Gelombangnya itu ada rapatan, terus ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan. Nah, jadi pasti gelombang longitudinal itu bentuknya seperti ini. Nah, di gelombang longitudinal ada yang disebut rapatan dan renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan itu membentuk satu gelombang. Berarti kalau misalnya gelombangnya itu cuma segini aja, cuman ada satu rapatan dan ada satu renggangan, berarti disebut satu gelombang. Berarti kalau sampai sini ada berapa gelombang? Ada dua gelombang. Kalau ada ini cuman rapatannya aja, berarti ada satu gelombang, satu rapatan, satu renggangan, dua gelombang, satu rapatan, satu renggangan, dan satu rapatan. Berarti keseluruhan gelombang ini adalah 2,5 gelombang. Nah, jadi harus diingat-ingat kalau satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang tali. Contoh ini tali kan. Misalnya tali kita getarkan seperti ini, ke atas ke bawah kayak gitu, kayak main karet tuh kan. Atau misalnya di tanah digini-giniin. Nah, di gelombang transversal ini ada beberapa sama kayak yang tadi. Ada yang namanya, kalau misalnya ini gerakannya ke atas berarti disebutnya bukit. Kalau gerakannya ke bawah berarti disebutnya lembah. Nah, jarak ini ke sini disebut amplitudo. Kalau ini ke sini adalah waktu. Seperti itu di sini. Jadi antara A dengan E itu disebutnya lambda. Kalau yang gelombang transversal, satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti di sini ada satu bukit, ada satu lembah. Berarti di sini disebutnya adalah satu gelombang. Kalau nanti bukitnya ada lagi di sini, berarti ada 1,5 gelombang. Kalau misalnya nanti ada satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, berarti itu disebutnya 2 gelombang. Di sini dari A ke B disebutnya 1/4 gelombang. Kalau A ke B ke C setengah gelombang karena hanya ada bukit. Kalau misalnya dari A
ke B, ke C, ke D, ke E, itu kan berarti ada satu bukit, ada satu lembah, disebutnya satu gelombang.